Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pengabdian kepada masyarakat unggulan prodi program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pengabdian sendiri dilaksanakan di SD Negeri 010 Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada tahun 2024. Tim PKM unggulan prodi tahun 2024 terdiri dari dua tim. Yang pertama tim dosen dan yang kedua tim mahasiswa. Tim dosen diketuai oleh saya, Tony Suhendra STMCS, dibantu oleh Bapak Muhammad Mujahidin STMT, Ibu Ruspa STMT, dan juga Pak Denny Nusirwan STMSC. Sementara untuk tim mahasiswa diketuai oleh Ali Susanto dan dibantu oleh Fatir Al-Farizi, kemudian Fendri Oktav Rizal, Harmahara Saputra, Yevani Lelati Panjaitan, dan juga Muhasri. Pendanaan pada pengabdian kepada masyarakat unggulan prodi pada tahun 2024 ini dibawa oleh DIPA Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah. Kemudian pengelolaan dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNDAN. Latar belakang dilaksanakan pengabdian yang pertama yaitu berdasarkan visi Universitas Maritim Raja Ali Haji, yaitu menjadi universitas terkemuka yang berdaya saing di tingkat internasional pada tahun 2040, dan juga berkaitan dengan MOU antara Umrah dengan pemerintahan Kota Tanjung Pinang, di mana Umrah berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam memajukan sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi setelah pengembangan potensi daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Identitas penelitian didasarkan pada dua permasalahan, yaitu berkaitan dengan standar keamanan kelistrikan dan juga berkaitan dengan sistem hidroponik yang ada di sekolah. Identifikasi ini dilakukan pada tanggal 14 Desember tahun 2023, didampingin oleh beberapa dosen yang berkunjung ke sekolah. Berdasarkan hasil kunjungan itu didapatkan permasalahannya tadi, yaitu berkaitan dengan standar keamanan listrik, di mana di sana kami melakukan pemeriksaan instalasi kabel, kemudian juga berkaitan dengan grounding dan juga berkaitan dengan proteksi arus atau memutus sirkuit MCB. Dari hasil pemeriksaan atau identifikasi yang kami lakukan, didapat bahwa standar keamanan kelistrikan yang urgent atau paling penting untuk dilakukan di sana yaitu berkaitan dengan grounding atau pentanahan. Berkaitan dengan sistem hidroponik yang ada di sana, kami dapatkan bahwa di lokasi sekolah sistem hidroponiknya masih menggunakan pompa air listrik. Kemudian pompa itu hidup selama 24 jam untuk mengaliri sistem hidroponik. Keadaan ini menjadi tidak efektif jika listrik padam, dan juga akan menambah beban biaya listrik tiap bulannya, di mana pembebanan dibebankan kepada listrik sekolah. Berdasarkan identitas penelitian yang dilakukan dan juga identifikasi masalah yang kami dapatkan di sekolah, maka kami menawari solusi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan standar keamanan listrik, kami akan melakukan proses pemasangan grounding atau pentanahan khususnya di ruang guru. Kenapa dilakukan proses pentanahan di ruang guru? Karena di sana ada 10 unit komputer yang digunakan juga, sehingga ketika nanti terjadi beban lebih, maka sistem pentanahan akan menjaga sistem kelistrikan di sana. Juga kami akan melakukan sosialisasi standar keamanan sistem kelistrikan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hidroponik yang ada di sekolah, maka kami menawarkan bahwa kami akan menerapkan atau mengimplementasikan energi baru
terbarukan di sekolah, di mana nanti akan ada smart farming hidroponik berbasis PLTS, yaitu listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga surya. Prosedur kerja terdiri dari yang kami lakukan. Yang pertama, identifikasi masalah, kemudian perencanaan, kemudian persiapan alat dan bahan, pelaksanaan, kemudian melakukan uji coba dan evaluasi dan juga monitoring. Pada proses perencanaan, kami melakukan persiapan dan koordinasi untuk sinkronisasi keadaan di lapangan, di mana lokasi pengabdian yang akan dilaksanakan. Kemudian kami pastikan kebutuhan alat dan bahan yang diperlukan, di mana perlengkapan yang berkaitan dengan energi baru terbarukan plus tenaga surya, dan juga perlengkapan sistem pentahanan atau grounding. Untuk pelaksanaan, ketika kami menuju ke lokasi, kami mencari titik lokasi yang tepat untuk melakukan penanaman pipa tembaga pentanahan. Kemudian menghubungkan kabel pentanahan ke dalam sistem kelistrikan ruang guru. Kemudian yang kedua, mencari lokasi titik peletakan solar panel dan juga lokasi peletakan control block, pemasangan solar panel, pemasangan ACC, baterai, lampu, dan juga motor pompa DC. Setelah proses pemasangan selesai, kami melakukan uji coba terhadap sistem. Apakah sistem itu dapat berjalan dengan baik? Pertama, yang melakukan uji coba pompa DC-nya, kemudian melakukan uji coba off-grid solar system, di mana off-grid solar system ini yang kami implementasikan di sekolah, di mana solar panelnya itu kapasitasnya 100 WP dan juga untuk baterainya sendiri yaitu kapasitasnya 100 Ah. Kami harap sistem off-grid ini dapat mendukung hidroponik yang ada di sekolah. Kemudian juga kami melakukan uji coba sistem kelistrikan yang terhubung ke lampu dan juga ke motor DC. Proses uji coba ini dilaksanakan selama 1 minggu, kemudian selalu dipantau oleh mahasiswa. Kami juga melakukan diskusi kepada pihak sekolah, terhadap guru yang ada di sekolah, berkaitan dengan pemasangan grounding dan juga berkaitan dengan pemasangan off-grid solar system. Dengan melakukan diskusi ini diharapkan secara tidak langsung guru yang ada di sekolah itu paham dan juga mengerti dengan sistem yang akan diimplementasikan di sekolah tersebut. Setelah proses uji coba yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap sistem selama 1 minggu dan diyakini bahwa sistem dapat berjalan dengan baik, maka tahap terakhir yaitu proses sosialisasi atau pelaksanaan sosialisasi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan sosialisasi smart farming hidroponik system, di mana nantinya sistem kelistrikan yang selama ini hanya disupport oleh PLN untuk pompa airnya pada hidroponiknya, pada hidroponik sistemnya, maka dengan sistem yang kami bangun, maka nanti sistem kelistrikannya berjalan secara hybrid, di mana dia tidak hanya tergantung pada sumber listrik PLN, tetapi juga bisa memanfaatkan sumber listrik yang dihasilkan oleh solar panel. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi berkaitan dengan standar keamanan kelistrikan, yaitu pentingnya penerapan grounding, baik itu di sekolah maupun diterapkan di rumah-rumah. Penanaman bibit dilakukan setelah proses sosialisasi dilaksanakan. Sementara itu bibit yaitu berupa bibit bayam itu disiapkan oleh pihak sekolah. Penanaman sendiri dilakukan oleh pihak dosen, mahasiswa, dan juga guru. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Hirno selaku kepala sekolah, kemudian Pak Samsu selaku wakil kepala sekolah, juga kepada Bapak Ibu guru SDN 010 Bukit Bestari karena telah mendukung kami dalam program pengabdian kepada masyarakat unggulan prodi pada tahun 2024. Publikasi atau artikel ilmiah itu sudah kami submit ke Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi, dan saat ini kami menunggu ke tahap selanjutnya. Manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yang pertama yaitu berkaitan penghematan energi dan biaya, di mana kita ketahui pada
sistem hidroponik yang diterapkan di sekolah sebelumnya itu menggunakan full listrikan PLN, dan juga dari segi efektivitasnya juga tidak efektif, karena jika listrik mati atau listrik padam maka pompa juga padam, sehingga proses pengaliran hidroponik itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian berkaitan dengan peningkatan keamanan, ini untuk yang kedua, dengan telah disiapkannya grounding system, maka keamanan kelistrikan yang ada khususnya di ruang majelis guru terhindar dari bahaya beban berlebih listrik. Kemudian kesadaran penerapan energi baru terbarukan, dengan dilakukan sosialisasi berkaitan dengan energi baru terbarukan, maka masyarakat khususnya guru yang ada dan juga siswa yang ada di SDN 01 Bukit Bestari dapat memahami pentingnya pemahaman berkaitan dengan implementasi energi baru terbarukan, khususnya energi surya, karena di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam hal energi surya, angin, geotermal, dan juga biomasa. Berikut merupakan testimoni dari Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hirno, Kepala Sekolah SD Negeri 010 Bukit Bestari. Kami sangat bersyukur atas terlaksananya program implementasi Smart Farming berbasis PLTS off-grid yang diprakarsai oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau di SD Negeri 010 Bukit Bestari. Program ini merupakan langkah nyata dalam memperkenalkan teknologi modern berbasis energi terbarukan kepada generasi muda, khususnya melalui pemanfaatan panel surya untuk mendukung pembelajaran hidroponik. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Umrah atas bantuan dan inovasi yang diberikan. Panel surya dan sistem hidroponik yang disediakan tidak hanya memperkaya wawasan siswa mengenai pertanian modern, tetapi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya energi bersih dan berkelanjutan lingkungan. Dampak dari program ini sangatlah positif. Siswa kami menjadi lebih antusias mempelajari ilmu pengetahuan terapan, lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, serta mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kami berharap program ini menjadi langkah awal dari kolaborasi jangka panjang untuk menciptakan pendidikan yang lebih berorientasi pada inovasi dan berkelanjutan. Sekali lagi terima kasih kepada Umrah atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun masa depan generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa telah dilaksanakan kegiatan pengabdian atau implementasi program pengabdian kepada masyarakat di SDN 010 Bukit Bestari. Program tersebut terdiri dari penanaman titik grounding atau pentanahan, dan juga smart farming hidroponik sistem berbasis solar panel. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi dan juga transfer pengetahuan yang dilakukan oleh mahasiswa program studi teknik elektro kepada guru dan mahasiswa yang kami undang berkaitan dengan grounding system dan juga konversi energi baru terbarukan, khususnya energi matahari. Tantangan dan peluang di masa depan termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga dukungan kebijakan pemerintah terhadap penerapan energi baru terbarukan, dan juga ketahanan energi nasional. Demikian hasil pengabdian kepada masyarakat unggulan prodi program studi teknik elektro Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tahun 2024. Terima kasih kami ucapkan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.